Itu kita pindah ke 5 menit. Terus si Nasdaq ke 5 menit. Ya, ini. ADP-nya lebih rendah ya dari prediksi. Suara saya jelas, gambarnya jelas Pak. Oke, sip. Saya lagi ada ada goal nih. Tadi sale di sini tadi. Terus kota habis. Jadi nggak bisa lihat pas di sini. Aduh, kalau dia balik Mbak. Kita sini dulu. Nah, kita lihat data apa lagi ya. Tinggal buat besok itu PMI dan puncaknya payroll. Sponsoring naik tadi ya, GDP-nya tuh beneran bagus deh 1,3%. Terus CPI-nya euro, oh juga naik ya, nggak terlalu naik ya. Naik sih CPI-nya jadi yang akhirnya euro agak naik tadi. DP-nya nih sedikit lebih rendah dari forecast ya, tapi tetap data ini bagus ya. 517.000 warga Amerika sekarang terserap dalam jadi tenaga kerja baru. Terus GDP-nya ini nggak bagus. Wah, ini ekonomi lagi bagus semua. Nanti 845 ada Chicago PMI. Ini sih bagus ini. Dia kalau ada PMI-nya penting di atas 50 itu bagus. 845. Lama ya. Saya tadi maksudnya tadi mau awal ya listriknya mati. Nggak mati sih listriknya, tapi tadi tegangannya tuh rendah gitu. Nggak ngangkat semuanya. Ini kayaknya sini seperti segitiga ya. Euro nih. Jadi saya rasa kalau menit 14 dia bisa breakout ya. Kayaknya mau sell euro lagi nih. Properties nih mesti refresh. Nah, kan segitiga ya. Descending triangle nih. Ini kalau bisa breakout tinggi dari segitiga ini turun ke bawah. Karena yang di grup saya sih rada optimis dia bakal jatuh. Kalau tadi pagi yang saya temukan itu
rekor high bagus ini. Di sini tadi jawabannya. Kenapa sih goldnya kok jatuh banget gitu ya? Terus dolar kok kuat banget gitu. Ini jawabannya ada di sini di bond, surat utang, surat utang pemerintah nih Kak. Ini kalau di Indonesia tuh namanya sukuk kali ya. Tuh, dia lagi level tertinggi, bukan tertinggi sih. Ini boleh bilang ya sebenarnya sih cuma cuma koreksi ya. Dan sebelumnya tuh sepanjang COVID kemarin tuh mereka turun itu bond itu nggak menarik. Jadi pemerintah Amerika nggak berani kasih kasih bunga tinggi sekarang. Sekarang dengan adanya stimulus, Amerika kan mau stimulus tuh udah di approve kan 1,9 triliun. Amerika pemerintah Amerika perlu dana gitu untuk ngebayar stimulusnya dari mana? Nih janji hutang pemerintah. Dia menawarkan bunga yang tinggi. Jadi menarik perhatian investor dan investor dari berbondong-bondong lari ke sini. Sehingga dampaknya ya jual semuanya gitu deh gampangnya deh kok. Jual semuanya beli beli surat utang pemerintah Amerika ya. Bondnya naik gitu ya. Jadi di sini uh, gold jadi gak dikena tekanan tekanan jual. Lihatnya gimana kalau gold itu kita bisa compare nih. Bukan gold aja. Kayak ini. Nah, buat ya. Eh, bisa dibesarin nggak? Ini kan misalnya. Nah, inilah kelihatannya tuh ya. Jadi saat saat apa cukupnya ini turun, ini goldnya jadi orang ya mendingan beli emas daripada beli surat utang. Nah, saat si ini pelan-pelan naik, bunganya terus naik, emas ya dijual semua, turun terus dia. Nah, sekarang lagi tinggi tingginya nih. Ya, gold jadi rendah rendahnya. Kira-kira itu penjelasannya. Aduh, tapi ini si gold ini kok belum turun. Menit 14 kalau dia udah breakout. Ini trading trend ya, kadang-kadang trading trend tuh bikin sakit hati juga. Susah ditangkap tuh. Jadi tadi saya ketemu ada satu nasabah GK itu, dia begini. Dia itu lebih, menurut dia trading tuh yang enak kan kalau lagi begini. Nah, saya bisa pasang sell limit di sini, buy limit di sini, kena sell tuh turun. Nah, sampai sini dia turun, saya buy, dan naik. Sampai sini turun ya, karena dia ada sempat nata. Jadi ini kondisi sideways. Boleh bilang ya, hampir mungkin 90% trader itu trader sideways ya. Karena kita kita akan cenderung ngelihat kalau misalnya ini tinggi gitu kita otomatis sell gitu. Ini kayaknya rendah, ini kayaknya tinggi, sell. Rendah. Tapi kalau begitu lagi tren, ini kayaknya tinggi, dia bikin tinggi lagi. Ini kayak tinggi, tinggi lagi. Terus nah, ini jadi berantakan yang biasa trading kayak gini. Biasanya sih yang kayak gini sih yang mempelajari swing yang lebih berhasil ya. Tapi yang di kalau yang trend trader ya di saat lagi sideways justru babak belur. Ayolah. Dibujuk-bujuk maunya itu Kapten Gold. Mau dia turun tuh dibujuk-bujuk. Memang. Ya.
Ayo, ayolah, Gul. Enggak sih Pak. Tadi sebelum Pak, tadi pakai ini ya Pak, 1% candlestick nih Pak di sini Pak. Nah ini tadi, ini time frame-nya inilah nih, DM15. Kan menit 44 tadi saya mas. Terus pas di sini gangguan listrik Pak. Dia balik. Nah itu. tapi saya bertahan dulu deh. Ya gitu lah trik itu kan gitu Pak ya. Jangan gitu Pak, jangan bolak-balik gitu Pak. Udah itu tarik napas dulu kita. Kalau kita bolak-balik jadinya suka begitu Pak. Tapi memang gitu ya Kak, kalau apa ya, jadi yang pas mungkin menurut saya tuh kalau apa kita apa habis mas ini kan mas posisi ini gitu ya. Apa prinsipnya tuh tegang boleh panik jangan gitu ya. Kita boleh tegang gitu ya. Alah ini salah gitu ya. Taruhlah misalkan saya udah siapkan SL saya misalkan dulu. Kalau ini kan saya dalam posisi nanggung gitu antara biarkan dia kena SL atau saya cut loss. Kalau saya sih ya biarkan kena stop SL deh gitu ya. Apa deh. Nah tapi kita jangan buru-buru balik badan. Nah, ini repotnya nih. Kapan kapan kita mesti balik badan itu sebuah misteri. Ada yang bilang gini, ada yang bilang eh, pakai rata-rata pergerakan harian aja katanya. Jadi ini teorinya tuh berdasarkan teori Fibonacci. Fibonacci itu kan 50% kan paling kuat tengah-tengah lah gitu ya Pak. Jadi kalau harga kalau misalkan gold gitu ya, rata-ratanya kan dia 30 poin, $30 lah ya pergerakan rata-rata ya. Kalau 50-nya kan berarti kan sekitar 150 $15. $15 kita bagi dua karena kalau pakai $15 kejauhan gitu. Kan biasanya diskon paling umum kan 50%. Jadi balik badannya itu 50% dari 50%. Katanya apa katanya? Jadi sekitar 7 poin gitu ya. Jadi kalau saya mau balik badan minimal dia udah voting 70-an nih. Nih, ayo lah gue. Kalau yang jadi problem goal, ini kan goal gitu. Ini kalau dia lagi ngetrend, ini kan kalau gue bilang akhirnya dia trend gitu. Koreksinya tuh lumayan jauh gitu. Jadi saya yang seakan-akan trading mengikuti trennya sell, yang ngeri-ngeri sedap juga gitu kalau ya berarti SL-nya mestinya harus jauh gitu, nggak mungkin dekat ya. Ah, belum ya. Tunggu deh. Ya hening lagi nanti sampai 20 30 baru seru lagi deh kayaknya. Ini kita siapkan dulu hmm, Nasdaq dan Dow Jones. 5 menit.
Kayaknya trading gini jadi kurang nekat sama itu tadi, sama teroris yang nyerbu itu. Gila, nyerbu sendirian nembakin, kacau banget tuh. Nah, belum. CNBC. Itu apa? Parah ya, Pak. Kayaknya terkait ini ya, mau tumben nih umat lagi aja. Iya Pak, pasti Pak. Hanya nyuci pakai rinso kali Pak ya. Ya lagu. Mana ya? Masalah. Ntar malah kita ikutan kecuci juga. Kanula kan nanti 24/5. Belum. Nah, tuh. Aduh, sambil nunggu sebentar nih. Pon saya, tapi baliknya cepet jadi kemarin kan kayaknya ada semalam itu kayak seperti saya malah ngeliatnya kayak loh kok kayak seperti soldier head soldier gitu. Di sini dia bikin wave gini. Tapi data dia memang bagus tadi ya. Jadi kalau hari ini naik dia wajar. Wih, ayolah. Oke. Kita siapin buat besok ya. Kita lihat buat besok nih. Ini dia lagi tenang ya. Besok itu PMI. Nah ini insya Allah kita trading sore nih. Tadi saya mau bikin trading bareng malah ada tamu Pak. Ada Presiden Biden speak. Nah ini yang mau ditunggu. Wih 320. Yang ditunggu ininya apa pernyataan dia soal kalau di pasar tentang stimulusnya penjelasannya. Tentang ekonomi kan. Jadi dia pasti juga cerita tentang stimulusnya. Terus nah ini PMI semua. Kalau PMI yang akan bagus disebut bagus ya kalau dia angkanya di atas 50. Kita tinggal lihat aja. Spanyol sih nggak terlalu ngaruh. Tapi intip lah. Oh ini udah bagus. Wah Euro bisa naik kalau gini. Wih Cina ya. Swiss juga bagus. Italia bagus. Bagus semua nih.
Euro bisa naik kalau gini. Jerman bagus. Eropa jadi bagus. Dan ada di juga 3.30. Kayaknya kita ngambil yang jam 3.30 deh. 3.30. Ini bagus kan. Terus malamnya ini petunjuk buat ADP ya. NFP. Teman-teman handphonenya bisa ke ini ke warung kopi yang itu di depan pelabuhan. Besok saya besok live dari sana. Warung kopi yang baru itu ya. Ke marketing GK aja minta undangannya. Segitiga nih. Datanya besok bagus buat euro. Jadi euro bisa jadi bergerak naik. Ini asumsi bukan dari pasti. Asumsi dari fundamentalnya. Itu menit 23. Ini sinyalnya malah sell. Ini belum ada sinyal. Halo, udahlah gue kasih TP lah ya biar siapa tuh dia tertarik ke TP-nya ya. Dikit lagi. Karena sudah nggak adil gitu. TP-nya pendek, SL-nya panjang. Nah, jadi saya kalau di terus euro nih saya masih ngeliat ini ya. Jadi saya nunggu dia breakout deh gitu ya. Ini menit 29 kayaknya nggak bakal breakout ya. Nunggu dia breakout terus pon. Padahal ini keren loh ponnya. Cuma hasilnya yang kurang keren gitu kan. Ini kan gini kan. Ya gambar saya kacau. Terus neckline-nya nih. Set. Pendek doang nggak jauh. Sekarang dia jadi begini. Jadi ada huruf kayak huruf W. Gambar saya berubur kayak huruf W ya jadinya. Itu Pak memang gitu. TP itu buat gaya doang. Sayang gitu ada fitur kita kosongkan sayang. Nah, terus kalau kita ini juga hari ini nih kan tanggal 31 ya. Jadi berarti closing nanti subuh itu dia closing Monday kan, closing bulanan ya. Saya buang ini. Ini kenapa saya agak ngotot ini saya. Kayaknya tadi pagi di morning briefing ada ini Monday deh. Nah, di Monday tentu kita nggak akan bilang dia lagi trend down, dia lagi trend up. Dengan ini berarti nah, jadi kalau kita lihat di sini di Mandi kelihatannya yang kita bisa lihat ini trennya. Ini turun ini baru koreksi. Hasil akhirnya kemungkinan besar akan begini lagi. Jangan saya lagi nge-sell. Nah, tapi kita kemudian bisa ukur dia lagi berapa persen ini. Dan ini yang buat saya agak pede nge-sell ini. Saya dari sini aja. Kenapa yang dari sini kan kalau kita tarik ya. Ini panjang kan ya dari sini. Salah. Ini saya tarik. Nah, sebelumnya jadi resisten. Terus dia jadi support dan support yang cukup kuat. Jadi ini boleh kita anggap sebagai asal mula dia mulai naik ya. Jadi saya bisa ukur ini tren yang di sini aja. Dan ini dia ada di 61.8. Kalau ini breakout, ini bikin saya pede nge-sell begini nih. Dengan asumsi sampai nanti subuh masih begini. Jadi dia punya ruang untuk sini. Iya, harapan seller. Baterai.
Bayangannya begitu, Pak. Jadi kalau yang lihat dari mandinya, andai dia bisa closingnya di bawah ini 61,8, di bawah berapa tuh? 16,89 ya desa itu ya aman saya. Tapi kalau dia closingnya sedikit di atas, wah saya nggak aman. Ini sinyalnya sell, sinyalnya buy. Nah lo, saya Nasdaq aja deh ya. Karena masih dalam pola trennya masih up gitu. Kalau ini nge-sell tapi dia nggak jelas trennya, ya udah. Saya ke Nasdaq aja deh. Resiko 100-an deh gitu. Aduh, manalah goalnya lagi begitu lagi. Tapi ya biasa ya, kalau Nasdaq bisa nutupin ya saya close aja gitu semuanya. Jadi nggak terlalu ngotot. Menit 29 ya. Ini trik selalu ini. Currency oke. Okay. Saya lagi nunggu ini Bu, saya nunggu yang euronya nih. Dia bisa breakout ini nih. Belum nih. Kalau dia bisa breakout ini ya saya mau sell euro. Pokoknya sepanjang itu si bondnya itu tuh buy dolar deh gitu ya, buy Amerika bukan buy dolar, buy Amerika. Siap-siap hedging. Belum Pak, belum. Saya ke Nasdaq dulu. Menit 29 ya. Ini sinyalnya sell, jadi saya sinyalnya buy. Kasih SL dulu, SL siapa ya? Sekitar 100. Harus sekitar 100, sekitar di sini deh berarti. Nah inilah. Agak-agak ngeri sedap nih. Oke, ayo. TP seperti biasa. Kalau pakai TP mungkin bisa agak tinggi. Sini kali. Ini deh. Oke, kita coba deh. Kita lihat deh. Wah, besar kan? Aduh. Belum. Ya nggak seru. Dow Jones yang bener kayaknya. Wih, ngelawan begitu ya selalu ya. Oke, ini kita pakai untuk yang trik selanjutnya. Di sini saya pakai. Ya, salah lagi Wah, entry tinggi Kapten. di ini Dow Jones. Ini udah sama. Nasdaq saya kasih ini. Terus ini berarti si supportnya saya rasa ini. Supportnya ini. Resistennya nggak ada sini. Kalau yang di sini di Dow Jones ini wah ini mah resisten lewat ini. Ini supportnya di sini. Serem mau masuk dia ini panjang banget. Gold Salah entry ini. Euro belum ya. Ini saya nunggu dia bisa breakout. Kalau ke Kanada coba. Kanada yang bikin males nih ini. Apa floatingnya itu. Sekilas sih kayaknya turun gitu ya. Jadi saya pakai ini deh. Oke, ini kayaknya support banget ya. Nggak tunggu dia ini. Oh, ayo Nasdaq. Gila dojonya asik banget. Wah. Salah per. Salah per. Ya, ayo dojon. Nasdaq salah. Ayo go. Ya. Si Euro belum bisa breakout nih.
Euro misalnya. Itu sinyalnya sell di do tadi. Jadi saya nggak mau tadi kan, karena menurut saya kan ini kan dia lagi begini tadi kan. Nah, sinyalnya sell, saya ragu, jadi nggak jelas gitu menurut saya, nggak sinyalnya ini tadi kan nggak jelas. Untung aja nggak masuk. Untung aja nggak masuk Dow Jones, kalau masuk sakit hati tuh. Itu Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini sekarang kalau yang Nasdaq mau terjun, ayo Pak, ayo kita lompat Pak. Tapi ngeliat dari Dow Jones agak-agak ngiri gitu ya. Semoga dia juga sepanjang itu gitu. Mana goldnya begitu lagi. Ini saya pindah ke time frame pendek nih 15. Ini masih up ya kayaknya ya. Jadi saya pakai ini deh. Saya tunggu di sini dan di sini. Saya tunggu di situ. Alah, deh. Itu dia Pak. Goldnya belum nutup, itu yang bikin belum ngapa-ngapain. Ada. Tadi udah 18 udah lumayan tadi. Tapi pengen dapat yang kayak gini gitu ya. Wah, goldnya makin kenceng Pak. Bentar Pak. Belum. Yakinlah itu si Nasdaq bisa nyalip gold tuh. Alah, goalnya breakout nih. Breakout dari sini. Ini tadi kan ya ada semacam kayak resisten ya. Nah, Nasdaqnya belum apa-apa lagi. Belum. Wah, euronya kayak mau breakout tuh ya. Oke, kita tunggu. Beda. Ini sih kalau ngikut ini sebenarnya baik. Lihat Tiger ini pelan-pelannya dia mangkoknya bikin lagi nih. Tapi saya memperhatikan ini kan di sini di angka. Nah, ini yang seru nih, mangkok ini nih. Jadi tahan dulu lah. Ayo Nasdaq, kamu bisa lah. Nah, ayo di sini dia angkat. Ayo. Ya, goldnya turun lah. Goldnya. Kalau malah Nasdaq ya. Alah, Nasdaq lagi ambil ancang-ancang nih Pak. Entah ancang-ancang terbang. Oh ini apa, si resistennya saya buang dulu Pak. Tidak baik pakai resisten, buang aja. Ya, ayo ini buang juga lah. Jadi menghambat gitu Pak, dia mau naik itu jadi terhambat gara-gara resisten. Iya. Kopi. Nah, ayo Nasdaq. Jadi kalau mau ngelawan gold itu mesti pakai Nasdaq. Tuh, ayo kebalap deh, yakin deh. Hanya kalau udah kayak ini dia mau breakout. Kalau udah begitu apa dengan pola yang kayak gini, menurut saya sih yang diperhatikan akumulasinya, nggak usah peduli dengan posisi, akumulasi aja. Akumulasi udah positif, ya itu kan tujuan kita ya, tujuan kita mau dapat duit gitu ya, sikat. Nggak usah peduli dengan posisi, nggak usah saingan posisi, saingan sama duit. Ayo. Ya sip.
Oh lah, Nasdaq mau malu nih. Oh ya, dengan imbal hasil itu pun Dow Jones jadi itu semalam itu juga break high ya. Jadi itu semuanya buy Amerika ya, bukan cuma buy dolar tapi buy Amerika. Ini lagi masuk ke saham doang nih, dolarnya jadi turun. Ya, ayo. Nah, tadi mestinya Nasdaq 0,2 kali ya. Mestinya 0,2 dari Nasdaq nih. Kalau 0,2 udah beres nih. Oke, silahkan Pak. Aduh. Wih, tujuannya masih kenceng. Gold juga ngikut lagi. Ini ketahan di resisten ya jadinya. Jadi kita mesti tunggu nih sampai dia benar-benar breakout ya. Jadi menit 44 ya kalau dia bisa breakout. Bodinya memotong garis ini baru kita masuk. Kalau enggak. Terus di pon, ini saya rasa dia harus lewat dari resisten ini. UCAT, oke. UCAT tadi, boleh nih sell nih Bu. Menit 44 tapi Bu. Menit 44 sell nih. Pasti kan dia tuh breakout ya, karena bukannya salah nggak boleh gitu. Takutnya kalau sekarang gitu dia malah jadi kayak model hammer begitu. Sell boleh nih. Menitnya sekarang 44 kalau menurut saya. Oke, ini breakout nih. Mengarah breakout ya, belum pasti breakout tapi mengarah breakout. 5 menit lagi lah. Wih. Ya ini menarik nih, Kanada menarik nih. Kita lihat di agak panjang. Oh, dia mendekati engulfing. Menit 44 ya. Menit 44, ayo. Nah, ayo come on. Ini Nasdaq dengan ini kayak MotoGP kemarin tuh. Ayo. Iya, bolanya plank itu. Mantap. Ayo. Wah, ini kayaknya break high. Kanada. Menit 44. Ya. Ayo Nasdaq. Wih, balapan. Nasdaq mulai unggul. Iya. Wih. Ayolah. Sip. Nasdaq sih nggak mengecewakan deh. Sedap. Ayo lanjut. Wih, mantap. Udah siap-siap terjun saya, Pak. Udah. Jos, Pak. Nasdaq Pak boleh lah gitu ya. Kalau lagi benar, Pak. Lagi benar kita bilangnya jos. Kalau lagi kusut juga mantap itu. Ini saya lagi siap-siap lompat nih, Pak. Belum bisa gitu tuh masih bergejolak dia. Saya buang yang rugi dulu. Sekarang lihat equity. Udahlah. Lumayan lah. Alhamdulillah. Jadi kesannya tuh gold itu hiasan tadi ya, Pak ya.
sambil nunggu si Nasdaq gitu. Ini sekarang saya pilihannya antara euro dengan UI, mendingan Kanada kayaknya. Kanada kayaknya lebih menarik. Euro pun nggak asik nih. Belum. Belum. Oh, Kanada kayaknya. Menit 4 ya. Ya, menit